MC ingin mengecek semangat dulu nih dari teman-teman semua nih yang hadir pada room Zoom kali ini. Nah, bisa banget yang semangat nih untuk mengikuti acara webinar praktisi mengajar sore hari ini bisa ketik 1 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan Bapak Gasi. Halo, sore-sore. Masih sore? Nah, ya. Iya, masih sore 1-2 jam lagi berbuka puasa. Jadi kita ngabuburit gitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini saya mau manggil Pak atau Mas aja nih. Ya berhubung enaknya. Kan sebetulnya junior saya kuliah ya, jadi Mas saya juga apa-apa sih sebetulnya. Oke. Ya oke, saya panggilnya Mas supaya lebih akrab gitu ya Mas ya. Nah, dan teman-teman, ini acara practitioner experience sharing. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dan tanya-tanyanya juga karena Pak Gasi ini merupakan narasumber, Mas Gasi ini merupakan narasumber yang luar biasa, yang merupakan salah satu karyawan di perusahaan ya istilahnya top 10 lah di Indonesia gitu ya kan. Salah satunya di anak perusahaannya PT Astra ya kan Mas. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan seperti apa sih Mas Gasi ini gitu. Minta tolong pada operator untuk menampilkan CV-nya Mas Gasi. Oke. Seperti yang sudah teman-teman lihat sendiri ini, Mas Gasi ini masih 95 gitu kan. Masih muda. Anda masih juga kaget kan belum pasti sebetulnya. Iya, tapi sudah luar biasa sekali pencapaiannya gitu kan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sendiri, Mas Gasi Muhammad Gasi Ardiantoro ini merupakan human capital generalis gitu, atau expertnya di bidang capital, human capital atau human resource. Nah, pengalamannya sendiri ada di project management, innovation cycle, industrial relation, dan employee engagement. Nah, teman-teman sendiri meskipun sekarang masih semester 2, kalau misalkan di manajemen sendiri nanti ada konsentrasi namanya sumber daya manusia. Nah, itu bisa relate ke sini. Teman-teman, apalagi kalau human resource itu kan di setiap perusahaan di mana saja itu pasti ada. Ibarat kata yang lagi hype sekarang itu kayak work-life balance gitu ya, Mas ya. Ya. Nah, dan experience kerjanya sendiri itu yang hot nih, itu mulai tahun 2020 hingga sekarang ada di Divisi Innovation and Management System Spesialis di PT Astra Agro Lestari. Dan tahun 2018 hingga tahun 2020 itu masih di perusahaan yang sama, PT Astra Agro Lestari juga, tapi di Industrial Relation spesialis, nggak jauh-jauh dari hubungan antar karyawan atau antar lini perusahaan yang lain atau kerjasama yang lain seperti itu. Lalu 2017 di HC Group Strategic Partner dan pendidikannya bisa minta tolong. Oke, pendidikannya dari University of Brawijaya 2012 hingga 2016 sesuai atau linear dengan prodi yang diambil di Human Resource Management gitu kan. Lalu spesialisasinya ada di Analytical Problem Solving, Project Management, Organizational Development, Employee Relation, dan juga Case Management. Nah, sudah sangat luar biasa dan teman-teman kan kalau misalkan saya pernah nanya nih Mas sama teman-teman mahasiswa yang lain, pengen kerja di mana? Salah satunya itu banyak sekali yang menyebut di PT Astra gitu. Kenapa di Astra? Karena Astra itu merupakan suatu perusahaan yang besar dan bukan lumayan lagi ya, sejahtera gitu karyawannya yang bekerja di sana gitu. Nah, oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya berikan waktu kepada Mas Gasi untuk memaparkan sharingnya hari ini gitu. Nah, bisa dibantu oleh operator untuk menayangkan materinya. Oh, dari operator ya untuk materinya ya. Oke. Sekaligus Silakan mungkin Mas sebelum Gasi. mulai, coba dong minta tolong tim operator untuk di audionya. Soalnya ada videonya tuh di dalam gitu.
supaya ini audionya bisa kedengar sama teman-teman juga. Gitu. Oke ya, mungkin nanti sambil jalan bisa diiniin. Oke, mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di UNJ ya, dan terima kasih untuk waktunya. Kemarin saya udah di-invite ya sama Mbak Meta ya, gitu kan, karena Mbak Meta sebetulnya juga dulu junior saya kuliah gitu kan, jadi sempat ada kontak-kontakan. Akhirnya saya diminta untuk sharing gitu di sesi sore ini. Nah, sesi sore ini sebetulnya saya mau menyampaikan ya, mungkin ada perbedaan dari sounding yang kemarin sudah dibuat. Jadi mungkin sore ini saya mau menyampaikan tentang menciptakan produk dalam 5 SKS seperti itu. 5 SKS berapa sih? Ya 250 menit lah ya gitu kan. Itu saya akan menjelaskan gimana caranya sih kita mau bikin sebuah produk dalam 5 SKS dalam approach-nya Trend Innovation seperti itu. Oke, coba dong next-nya. Atau mungkin bisa di full screen tuh. Oke. Ya, untuk agenda kita sore ini ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin bisa diklik. Nah, agenda kita sore ini, mungkin saya mau kenalan dulu, terus nanti mungkin kita mau coba refresh ya beberapa produk yang mungkin teman-teman mungkin merasa kayak, ini kayak kita pernah tahu deh, tapi kita pernah ngebayangin nggak ya sebelumnya proses mereka membuat itu gitu kan. Terus kemudian kita mau mendalami tentang prosesnya, terus kita akan mendapatkan case study, dan mungkin ada kita Q&A dan insight apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman seperti itu. Oke, coba next-nya. Ya, ini mungkin tadi udah disinggung juga ya sama Mbak Meta untuk profil saya gitu kan. Mungkin teman-teman mungkin bisa yang mungkin bisa panggil saya Gasi aja gitu kan. Di sini mungkin kalau sesuai dengan topik kita ya, jadi kita hari ini kan ngomongin masalah praktisi ya gitu kan. Jadi mungkin kalau ngomongin praktisi, saya kurang lebih dari 5 tahun ya berkecimpung di HR atau mungkin human capital ya, di internal Astra Group khususnya, karena setelah saya lulus, saya kemudian langsung masuk ke Astra seperti itu. Nah, ketika selama 5 tahun ini, saya pernah kerjain di organization development, di industrial relations, terus terakhir ini dari tahun 2020 kemarin, saya dipercaya untuk nge-lead di innovation dan management system seperti itu. Nanti mungkin untuk biar kebayang ya teman-teman, apa sih sebetulnya kerjaannya gitu kan, itu kita coba bahas setelah ini. Oke, coba dong next-nya. Educational background juga tadi sempat dibahas sama Mbak ya. Saya dulu kuliah di Brawijaya, gitu kan. Tahun 2012 sampai 2016, ambil jurusannya di manajemen, dan fokus saya di HR seperti itu. Nah, ini mungkin tahun ini ya, insya Allah lagi mau ambil MBA dan lagi nunggu permit dari kantor buat kuliah di luar di Liverpool John Moores University seperti itu. Oke, ini mungkin sekilas dari educational background saya. Coba next-nya, Mas Admin. Nah, working experience saya ya, tadi kayak sempat dibahas juga sama Mbak Meta sekilas gitu kan. Jadi saya mulai karir saya di PT Astra International Tbk sebagai management trainee ya di human capital itu di tahun 2017 sampai 2018 gitu kan. Selama itu mungkin saya ngerjain beberapa assignment ya selama saya menjadi di manajemen trainee. Saya mengerjakan ada 2 proyek utama di PT Transperga Jateng. Itu mungkin kalau teman-teman taunya di tol Semarang Solo ya gitu kan. Nah itu saya mendesain organisasinya di situ seperti itu. Dan di PT Astra Agrolestari Tbk tempat saya kerja saat ini, yang mana dulu saya masih OJT, itu saya merestrukturisasi organisasi di PT Astra Agrolestari seperti itu. Nah kemudian di tahun 2018 sampai 2020 ya 2 tahun lah ya gitu kan, saya di industrial relations spesialis gitu kan. Ini industrial relations itu apa sih sebetulnya gitu kan, teman-teman masih belum ada yang belum kopi gitu. Industrial relations itu gimana cara kita memaintain hubungan antara karyawan dengan government gitu, pemerintah gitu kan. Pemerintah dalam ini kaitannya dengan Kementerian Tenaga Kerja gitu kan, terkait dengan kasus kekaryawanan. Nah itu mungkin dulu saya tuh yang bikin gitu kan, in-charge di saya seperti itu. Dan juga di situ saya meredesain hubungan kerja ya, ala-ala startup seperti itu secara kemitraan. Jadi saya bisa mengurangi cost di situ lebih banyak. Dan juga untuk dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, saya dipindah ke function lain di Innovation and Management System Spesialis gitu kan. Jadi di sini saya ngelit inisiatif digital ya di korporasi. Intinya sih nggak jauh-jauh dari kita mendorong inovasi baru, kita meng-create sebuah produk baru, bagaimana kita meng-improve produk baru seperti itu. Terkait dengan 3 hal itu. Nah itu sih mungkin mungkin relate lah sama mata kuliahnya Mbak Meta ya tadi itu ya, masalah
produk marketing. Jadi mungkin saya kurang lebih seperti itu, tapi saya mungkin mendevelop produk untuk company di internal kami sendiri seperti itu. Oke, coba next-nya dong. Untuk certification dan kursus saya, jadi tahun 2019 kemarin saya ikut kursus di Design Thinking for Innovation di University of Queensland di Australia. Terus kemudian di tahun 2016 saya mengikuti Certified Behavior Analyst gitu. Jadi di tahun 2016 ini misalnya mungkin kalau teman-teman kopinya sebagai ambil sertifikasi lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sih mungkin yang ya kursus sama sertifikasi mungkin relate dengan topik apa yang akan saya sampaikan di sore ini, seperti itu. Oke, coba next-nya dong. Oke ya, waktu 1 jam untuk menyampaikan materi. Kita pertama harus fokus ya di agenda kita sore ini. Tentu ya, karena waktu nggak banyak dan kita juga beberapa teman-teman mungkin ada yang puasa gitu kan. Dan yang kedua kita harus proaktif. Nanti mungkin apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ya bisa tanya ke kolom chat atau mungkin tanya ke ke moderator gitu kan, silakan. Dan yang paling penting teman-teman juga harus curious gitu kan, penasaran gitu kan, ini kenapa sih sebetulnya ini semua bisa terjadi gitu kan. Nah itu tanyakan dengan why gitu, kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Nah itulah mungkin sifat mendasar gimana cara kita mendorong ke curiousan kita gitu, ke penasaranan kita gitu terkait tentang apa yang materi yang akan saya sampaikan di sore ini. Oke, next-nya dong. Nah, ada video ya. Oke, jadi disilakan di. That's why Uber is proud to be part of helping drivers and riders work together to reduce traffic with Uber Pool. In less than 3 months, more than 120,000 Filipinos chose to share ours. And together, we've saved 1.5 million kilometers from being driven on the roads, almost 2 round trips to the moon. Reducing traffic is a vision we can all share. So let's support Ride Philippines moving. Oke, coba next-nya dong. Tadi udah ditampilkan ya video di Uber ya di Philippines. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Philippines tuh atau mungkin di kota Manilanya ya. Belum saya pernah ke sana beberapa kali. Manila tuh kotanya tuh kacau. Traffic di sana tuh parah lah gitu kan. Orang-orang bisa bermacet-macetnya saya rasa lebih parah daripada Jakarta gitu untuk trafficnya gitu kan, lalu lintasnya. Nah di sini juga kita tahu ya mungkin taksi online gitu kan, mungkin kalau kita tahu Gojek, Grab gitu kan, mungkin Uber pernah beroperasi di Indonesia tapi nggak lama kemudian tutup gitu kan. Nah mungkin ada satu menarik yang mau saya ambil study case-nya di sini ya, seperti itu. Tadi mungkin sudah disampaikan terkait tentang Uber Pool case gitu kan. Tadi jelaskan gitu kan. Tuh pokoknya Manila nih kotanya chaos banget gitu kan. Trafiknya parah. Terus banyak orang yang bisa nunggu berjam-jam untuk di situ gitu. Oke, di sini mungkin silakan ya bagi teman-teman mungkin atau yang ada yang mau menanggapi gitu kan. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Silakan mungkin kalau mau ada yang mau raise hand terus open mic, saya persilahkan seperti itu. Mungkin Bu Meta bisa dibantu kalau ada yang mau raise hand atau mungkin open mic. Oke, pertanyaan pertama, bedanya Uber biasa nih atau Uber Pool itu apa ya gitu kan? Atau mungkin kalau kita Grab ya, Grab di Indonesia, Grab sekalian satu jalan tuh itu bedanya apa ya gitu kan. Terus kenapa ya dia bikin kayak gitu ya gitu kan. Terus kemudian yang ketiga nih kok bisa ya dia bikin produk yang seperti itu gitu. Nah itu gimana ya caranya ya gitu kan. Dan kemudian yang terakhir Uber Pool ini mendisrupsi bisnis konvensional nggak ya gitu kan. Nah itu silakan teman-teman mungkin apabila ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mau open mic untuk present, silakan. Tuh coba kita resapi dulu ya, karena salah satu dari inti dari apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah kenapa nih kok mereka tuh kok bisa ya bikin sebuah Uber Pool gitu kan, di mana mobil itu dia bisa ngangkut banyak orang yang rutenya sama nih gitu kan. Semisal saya di Pulau Mas gitu kan, Mbak Meta dia posisi di Rawamangun gitu kan. Kebetulan saya mau ke Kokas. Nah, ketika saya mau ke Kokas itu si Uber Pool-nya ini dari tempat saya di Pulau Mas itu ke Rawamangun dulu, baru tuh ke Kokas gitu kan. Jadi bisa ngangkut barengan kayak gitu. Itu kenapa ya orang-orang tuh kok bisa ya kebayang gitu bikin produk seperti ini.
Tuh teman-teman silakan nih kalau mau present atau open mic. Silakan. Oke. Mungkin kalau nggak ada, Silakan teman-teman. kita cap-cip-cup tunjuknya kali ya, gitu kan. Boleh. Oke. Sekarang Yusran. Yusran mungkin. Oke, silakan. Silakan Yusran. Yusran ya. Kenapa mereka bisa kebayang gitu bikin produk full gitu? Itu apa yang dibayangkan mereka ya, gitu kan? Kita tunjukin nih. Oke. Biasanya dia aktif loh. Fatih Farhan nih. Iya. Siapa nih? Enggak, karena kita dulu kuliah kan pasti gitu ya. Kalau Gani kan masih tahu gitu kan. Oke. Tadi ada ini ya, sini panggil ya? Iya, kalau dipanggil Barreskrim beda, Mas. Saya takut salah dengar, soalnya tadi nggak pakai headset. Oke, silakan pendapatnya. Coba dong, aku mau tahu nih, apa sih yang mendasari Uberpool itu dibuat gitu kan? Terus caranya gimana ya mereka bikin tuh? Coba deh, ini kita berandai-andai ya, nggak ada yang jawaban benar, nggak ada yang jawaban salah, karena kita masih masuk di awal-awal seperti itu. Saya sih belum pernah membaca artikel-artikel terkait pertanyaan yang ada di slide ya. Cuman kalau menurut saya Uber itu kan kalau nggak salah perusahaan taksi online gitu ya. Mungkin Uberpool itu dibuat untuk perawatan kendaraan-kendaraannya sebagaimana di Bluebird. Orang tua saya pernah bekerja sama dengan Bluebird dan cukup tahu kegunaan tempat poolnya taksi Bluebird gitu. Sebenarnya kalau taksi Bluebird biasanya drivernya bisa bawa pulang, cuman poolnya itu biasanya digunakan untuk perawatan. Oke, thank you Mas Mas Yusran ya. Iya. Terus kemudian aku mau tanya lagi dong, dari ide tadi yang mau disampaikan gitu kan, pernah kebayang nggak itu dia bikin sebuah produk tuh caranya pakai apa ya gitu kan? Itu pernah kebayang nggak tuh seperti itu? Belum sih. Masih belum ya. Oke, nggak apa, sebetulnya nggak ada masalah sih. Nanti kita berjalan waktu kita akan coba untuk belajar untuk itu seperti itu. Oke, ini tadi mungkin aku kasih contoh yang pertama ya, yang di Uberpool gitu kan. Oke, Uberpool, coba next-nya dong, Mas Admin. Oke, our whole goal is to drive the cost of taking off Uber below the cost of owning a car. Oke, jadi sebetulnya Uberpool ini dibuat untuk ngangkut orang yang jalannya sama gitu. Misal ya kayak tadi saya sampaikan ya, misal saya tinggal di Pulau Mas nih, Mbak Meta tinggalnya di Rawamangun, terus si Dimas tinggalnya di Pramuka gitu kan. Terus kebetulan saya mau ke Kokas gitu kan. Nah, itu untuk mengurangi traffic yang ada gitu kan. Si Uber ini dia nyediain fitur namanya Uberpool gitu. Jadi ngangkut saya, terus ngangkut Mbak Meta di Rawamangun, terus ngangkut si Dimas di Pramuka gitu kan. Barulah saya sampai ke Kokas gitu kan. Nah, dengan adanya itu saya menjawab nih dua pertanyaan gitu kan. Dua permasalahan gitu kan. Permasalahan masalah traffic gitu kan, lalu lintas yang mungkin padat gitu. Saya bisa mendapatkan ongkos atau mungkin ini yang lebih murah gitu kan, ongkos transport ya gitu kan, biaya ini yang lebih murah gitu kan. Mungkin kalau saya sendiri dari Pulau Mas ke Kokas mungkin saya habis 75.000, tapi mungkin dengan adanya Uberpool saya cuma ngeluarin 40.000 gitu. Nah, jadi inilah yang mendasari sebetulnya Uberpool ini dibuat seperti itu. Oke, ini untuk yang case yang pertama ya gitu kan. Nah, untuk yang jawaban yang kedua tadi yang terkait tentang gimana sih caranya dibuat gitu kan. Nah, itu mungkin kita cek setelah materi setelah ini. Coba next-nya dong. Oke, case yang kedua ini ada guests checked into making each half second a chance to go from stranger to friend. It's another culture. To see yourself in someone else from across the globe. The more we interact with one another, the more we realize our differences are only imagined people, no matter what side of the planet they're from.
Today marks the half-billionth guest arrival on our platform, as well as one more half second towards a world where anyone can belong anywhere. Oke, ini jadi video yang kedua ya dari Airbnb gitu kan. Oke, ini mungkin teman-teman pernah lah ya staycation gitu kan. Ini semester berapa sih belum pernah staycation gitu kan. Oke, ada yang namanya Airbnb gitu kan. Masa nggak pernah gitu kan nginep di hotel gitu kan. Mungkin ada nggak nih yang pernah pakai Airbnb sebelumnya gitu kan. Coba dong aku mau chat di kolom chat. Kalau ada yang pernah coba tulis saya gitu. Kalau belum pernah, tulisnya belum gitu. Coba mungkin sambil next-nya ke slide-nya dari teman-teman, silakan apabila ada yang ngerasa pernah nih nginep di hotel atau mungkin nginep di rumah nih ke homestay pakai Airbnb gitu kan. Coba klik di kolom chat atau mungkin langsung kita tunjuk kali ya si Mas Umar deh, tadi yang kayak pernah ini nih. Halo, Mas Umar. Halo, Pak. Halo, Mas. Pernah ini nggak pakai Airbnb? Belum pernah sih, Pak, untuk Airbnb sendiri. Oke. Ini tadi siapa Mas Yusran ya? Kayak belum pernah gitu kan. Oke, jadi aku jelasin dulu mungkin Airbnb ini sebetulnya sama kayak kita kayak Traveloka lah. Kayak kita nginep di hotel nih, kayak siapa, kayak kata Mas Yusran tadi nih. Kayak kita nginep di hotel gitu. Nah, tapi kalau kayak kita nginep di hotel tapi pakai Traveloka atau mungkin tiket.com atau mungkin online travel agent yang lain lah ya gitu kan. Tapi Airbnb beda nih gitu kan. Airbnb ini kita bisa nyewa satu rumah full gitu. Satu villa full tuh bisa kita pakai tuh gitu kan. Itu bisa sendiri atau mungkin kita bisa sharing sama orang yang lain gitu kan. Misal siapa Mbak Meta punya villa nih di mana di Medan gitu kan. Di Medan kita sewain kali ya gitu kan. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Nah, itu Airbnb dan itu udah muncul udah lumayan lama lah di kita ya gitu kan. Udah dari tahun 2008 atau 2007 saya kurang kopi. Seperti itu. Jadi intinya kita dikasih satu rumah untuk disewa gitu kan, seperti itu. Dan itu mungkin kalau kita tahu ya gitu kan, zaman-zaman dulu nih kita mau nginep keluar kota itu kan paling pilihannya kalau nggak hotel gitu kan, kalau yang mau nginep 1 hari gitu kan. Tapi kalau ramen kan di hotel kan kayak nggak bisa ya gitu kan. Misal satu kelas nih mau kumpul ke mana gitu kan, ke puncak, kayak seharusnya kan kita nyewanya villa kali ya, satu ini bisa barengan gitu kan nggak mungkin nyewa di hotel gitu, lebih convenience lah gitu. Nah, oke. Jadi mungkin setelah ini ya akan kita bahas gimana caranya si orang-orang ini tuh dia bisa nih bikin sebuah produk kayak tadi yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya gitu. Yang mana Uber ya, Uber kita juga nggak pernah tahu sebelumnya, tahu-tahu taksi online muncul gitu. Kok bisa ya dia bikin kayak gitu ya, gitu kan. Terus apalagi Airbnb nih, kita perasaan dulu nyawa-nyawa hotel, nginap di hotel, kita datang ke hotelnya, terus kita reservasi di situ, baru kita bisa tinggal gitu. Ini kok dia bisa ya lewat online gitu kan, bisa satu rumah lagi, kayak gitu. Nah, setelah ini akan kita jawab pertanyaan penasaran kita, gimana sih caranya mereka bikin kayak gitu kan. Oke, next-nya dong. Singgung banyak. Coba next-nya lagi, Mas Admin. Oke, jadi ada yang namanya teori design thinking. Nah, design thinking inilah yang bisa membuat produk-produk yang luar biasa kayak tadi gitu. Kita mungkin sebelumnya nggak pernah ngerasa ya, itu gimana sih sebetulnya si Uber itu dia bikin alat gini, si Antonita nih dari Grab ini gimana sih cara bikin super app kayak gini gitu kan. Kita nggak pernah kebayang sebelumnya sampai kita menemukan tools yang namanya design thinking. Yang ini mungkin yang akan coba saya squeeze ya untuk materinya gitu kan, karena sebetulnya kalau mau kita dapat materi secara keseluruhan tuh mungkin ya paling cepat setengah hari lah tuh kita bisa tahu secara keseluruhan gitu pula dengan prakteknya seperti itu. Dan ini mungkin saya akan tampilkan teori-teori ya singkatnya terkait tentang design thinking seperti itu. Oke, next-nya dong. Oke, definisi sama sejarah ya design thinking gitu kan. Definisi dari design thinking adalah metodologi yang menuntut kolaborasi antara disiplin ilmu dalam organisasi dengan pendekatan terpusat pada manusia untuk mendapatkan berbagai kebutuhan manusia dan menciptakan solusi baru menggunakan prinsip desain.
yang mendorong bisnis atau individu untuk lebih maju secara positif. Nah, di sini adalah keywordnya adalah solusi baru menggunakan prinsip desain ya, gitu kan. Yang mana memang kalau kita tahu, ya kayak Uber, Grab, Gojek, itu dia benar-benar sesuatu hal yang baru nih di dalam kita yang nggak pernah kita sadarin. Nah, inilah yang menjadikan kunci dari design thinking itu sendiri, kayak gitu. Nah, design thinking itu sebetulnya udah cukup lama ya teman-teman ya, diciptakan gitu kan. Tapi mungkin baru happening ketika tahun 2015 sampai sekarang gitu kan. Ini dimulai tahun 1959 gitu kan, dari John A. Arnold, profesor teknik mesin dan administrasi Stanford University ya, memperkenalkan istilah design thinking yang barusan saya sampaikan gitu. Nah, selama tahun 69 sampai 97 gitu kan, perlu dilakukan proses kajian ya oleh beberapa pakar gitu kan tentang proses design thinking itu sendiri. Baru di tahun 1997 sampai tahun 2000 ya, mulai tahun dekade belakangan ini, Apple dan P&G gitu kan. Ya Apple kita tahu lah ya, Apple gitu kan, Apple just Apple gitu kan, kita juga tahu itu. Dan P&G kalau kita mungkin kayak shampoo Head and Shoulders, apa tuh namanya, Pantene. Nah, itulah produk-produk consumer yang menggunakan design thinking pada produk yang mereka kembangkan. Barulah sampai tahun 2005 ini design thinking dijadikan sebuah mata kuliah sendiri nih pada Stanford School of Design dan banyak digunakan pada konteks bisnis. Nah, tahun 2005 tuh itu di Stanford sana udah dibikin sebuah mata kuliah sendiri nih terkait tentang gimana cara mereka membuat produk, bagaimana cara mereka menguraikan sebuah masalah, bagaimana cara mereka membantu orang lain, dan bagaimana mereka mengakselerate bisnis secara positif seperti itu. Nah, dan juga di tempat saya sendiri itu sangat sering banget tuh dipakai gitu kan di sekarang gitu. Untuk mungkin saya kalau nanti mungkin ada sempat waktu mungkin akan saya jelaskan untuk penerapan design thinking di company saya sendiri. Ya dulu mungkin di 2-3 tahun terakhir itu saya lead seperti itu. Oke, coba dong next-nya teman-teman. Oke, spirit dari design thinking ya, atau mungkin requirements lah ya mungkin ya, kira-kira seperti itu. Pertama, spiritnya adalah kita harus bisa kita bisa kolaboratif gitu kan. Artinya apa? Artinya syaratnya adalah dalam kita membentuk sebuah tim, kita dari banyak background nih, dari banyak latar belakang gitu kan, yang berbeda. Semisal ada yang dari IT, ada yang dari finance, ada yang dari sales, atau mungkin ekstrimnya sampai civil engineer gitu, atau mungkin teknik sipil gitu, atau mungkin arsitek bisa juga gitu kan. Artinya dari semakin beragamnya orang itu kita akan mendapatkan berbagai solusi terkait permasalahan yang ada seperti itu. Terus kemudian yang kedua, design thinking ini spiritnya juga dari human centric ya. Artinya kita akan mencoba menyelesaikan masalah orang yang kita mau gali nih profilnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian yang ketiga ada breakthrough solution gitu kan. Sudah jelas output dari design thinking adalah produk-produk yang akan kita jual adalah produk-produk yang baru nih, yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu kan. Coba teman-teman mungkin ngebayanginnya apa ya yang produk yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya gitu kan. Ya kayak tadi lah ya, e-commerce tuh mungkin produk digital tuh kan mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, tahun-tahun berapa tuh zaman mungkin bapak saya dulu ketika awal-awal internet tuh masih belum kebayang tuh bikin solusi yang breakthrough gitu. Atau apa mungkin yang paling dekat di kita, Spotify gitu kan. Spotify tempat langganan lagu, kita nggak akan kebayang nih sekarang kok bisa ya orang tuh bisa memasukkan semua lagu dalam satu aplikasi dan kita bisa dengarkan kapanpun gitu. Dulu kita paling kalau dengerin lagu pakai apa ya? Pakai MP3 player mungkin gitu kan. Di zaman saya tadi MP3 player ya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman sekarang mungkin udah mulai dekat dengan teknologi gitu kan. Mungkin ponakan-ponakan saya juga udah mainnya juga udah Roblox, Fortnite gitu kan. Seperti itu. Dan juga iteratif gitu kan. Iteratif ini sebetulnya apa sih gitu kan? Iteratif ini semangat kita untuk mau nih memperbaiki gitu kan dari feedback yang sudah ada gitu kan. Ketika teman-teman dikasih masukan nih, aplikasi Ubermu sekarang tuh kok ini ya, kok cuma ada mobil doang ya gitu kan. Kapan nih mau ada motor gitu kan? Di Indonesia banyak motor gitu kan. Nah, kita mampu untuk menyerap itu gitu. Itulah yang akan kita katakan sebagai spirit dari iteratif seperti itu. Oke, dari 4 hal ini ya untuk spirit dari design thinking. Oke, coba next-nya dong, Mas Admin. Nah, ini merupakan stepping ya, 5 stepping dari design thinking yang sudah dikembangkan oleh Stanford School of Design seperti itu.
Ya pertama nih, ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, dan ada testing. Seperti itu. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya akan menjelaskan, mungkin nggak akan dalam-dalam banget sampai ke teori ya, gitu kan. Tujuan kita mungkin sore ini, mungkin saya coba memperkenalkan teman-teman kalau ada nih yang namanya sebuah metode baru yang kita bisa bikin sebuah produk, gitu kan. Mungkin juga ada sih ya teman-teman di sini yang rasa, wah aku pengen bikin usaha ya, tapi aku nggak tahu ya bikin produk apa ya, gitu kan. Atau mungkin, wah aku kok pengen ya bikin startup ya, gitu kan. Kayak di drama Korea gitu. Tapi aku nggak tahu ya produk apa yang mau aku bikin ya, gitu kan. Nah, design thinking juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke sesi yang pertama. Di stepping pertama yaitu di empathize. Coba Mas Admin next-nya. Oke, empathize di sini mungkin teman-teman mungkin bisa baca-baca aja ya untuk yang di teori yang sebelah kanan. Mungkin saya menjelaskan di definisi atau mungkin core activity dari fase empathize ini gitu. Nah, empathize ini adalah tahapan untuk mengetahui pengguna atau konsumen secara menyeluruh dan memahami bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu, karakternya mereka, dan kebutuhan dan pandangan akan sesuatu seperti itu. Nah, empathize ini apa sih? Saya nggak pernah kebayang nih bagaimana sih sebenarnya prosesnya gitu kan. Jadi kita akan diminta untuk menginterview satu orang. Satu orang inilah yang akan kita gali profilnya gitu kan. Namanya siapa, kerjanya di mana, terus bagaimana cara dia memandangkan sesuatu gitu kan. Terus gimana cara dia sampai ke kerjanya. Itu kita gali ke sini di fase empathize ini gitu kan. Nah, selama di sini untuk waktu ya, khususnya untuk waktu, kita setting di 160 menit. Itu yang sudah ditetapkan oleh Stanford School of Design dalam kita menginterview seseorang. Nah, interview itu nggak gampang loh ternyata gitu kan. Mungkin banyak dari kita yang ngerasa kalau, aku bisa loh public speaking gitu kan, aku bisa loh presentasi gini bla bla bla. Nah, begitu mereka disuruh interview seseorang, itu susahnya setengah mati gitu. Jadi kita diminta untuk menggali nih, karena itu sifatnya dua arah ya. Misal kita tanya, Bu Meta, ketika kantor naiknya apa ya gitu kan? Saya naik motor gitu kan. Kenapa naik motor gitu kan? Terus kita gali terus tuh sampai kita mendapatkan arah dari pembicaraan yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, ini sebetulnya selama satu sesi ini ya akan menarik ketika kita bikin sebuah workshop tuh. Workshop artinya kita sediakan orang-orangnya siapa, terus kita bikin toolsnya sampai dengan kita akan membuat sebuah prototipe-nya nih, sebuah barangnya yang akan kita deliver seperti itu. Nah, oke, dan ini di fase empati ini adalah tujuan kita untuk mengetahui nih profilnya gitu kan. Oke, coba next ya, kita langsung masuk ke tools-nya ya. Tools-nya adalah kira-kira seperti ini dalam fase empati. Pertama, kita memerlukan template persona gitu kan. Template persona ini apa sih gitu kan? Ini sebetulnya basic-basic pertanyaan yang akan kita lempar ke si orang yang akan kita profile ini. Seperti itu, si personanya kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaan sih kira-kira ya seperti ini ya, apa kebutuhannya dia dan permasalahannya apa gitu kan, dan potensi untuk perubahannya kira-kira seperti apa. Nah, ini saya sadur gitu kan, yang sebetulnya ketika proses implementasinya itu sendiri itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kita harus bisa menggali nih, ngejar nih dia sampai mana, terus kita kejar nih, jadi kita saling lebih dapat informasi yang lebih kaya terkait tentang persona dari orang tersebut seperti itu. Nah, ketika udah baru nih kita petakan gitu kan lewat empathy map. Kita akan ibaratnya kita akan mengclustering lah dari apa-apa yang informasi yang sudah disampaikan oleh si persona ini seperti itu. Melalui pain and gain, apa yang mereka rasa, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, itu kita petakan satu persatu di bagian empathy map ini seperti itu. Coba next-nya. Oke, ini mungkin saya kasih contoh ya, template dari pertanyaan sebuah persona. Ceritanya kita adalah sebuah tim, dan kita adalah menginterview seseorang, gitu kan. Nah, taruhlah namanya Bu Sumiati nih, asalnya Jakarta Timur, gitu kan. Terus secara informasi ya, demografi, usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, menikah, kerjanya ibu rumah tangga, tujuan bagian keluarga, dan seterusnya. Nah, terus kemudian permasalahannya apa nih, gitu kan. Bu Sumiati ini merasa bahwa saya nggak punya uang nih untuk ditabung nih, gitu kan. Duit dari suami saya udah habis semua nih buat belanja bulanan, gitu kan. Nah, terus kemudian apa sih yang menghambat untuk mencapai tujuan, gitu kan? Karena kan tujuan di sini kan dia mau untuk memenuhi kebutuhan
hidup keluarganya ya gitu kan. Jadi dia nggak punya uang nih untuk memenuhi kebutuhan gitu kan. Terus kemudian apa sih potensi untuk perubahannya gitu kan? Dia mengatakan bahwa saya kayaknya perlu deh sistem yang sekiranya itu kita bisa menyimpan uang nih, nabung uang gitu kan, selain yang ada di bank seperti itu. Nah, terus kemudian ketika sudah kita petakan nih ke empathy map-nya gitu kan, apa yang sudah ada di ibaratnya kita dapat coret-coretannya, langsung kita petakan gitu kan. Namanya siapa? Ibu Sumiati. Terus keinginannya apa gitu kan, dia kegiatannya apa, berbelanja di supermarket, terus apa yang diharapkan ingin untuk bisa memfasilitasi uang kembalian dan seterusnya dalam empathy map yang ada di kanan ini dari pemetaan yang ada di sebelah kiri. Oke, coba next-nya. Nah, selama fase define ya, ini masuk ke fase yang kedua, yaitu define. Define ini kita memerlukan waktu di 30 menit. Define ini adalah tahapan untuk memfokuskan permasalahan berdasarkan insight dari pengguna yang udah kita petakan sebelumnya nih. Kalau tadi udah kita petakan nih, Bu Sumiati dia keperluannya A, B, C, D, E. Nah, terus kita klasifikasikan nih dari apa yang diinginkan oleh Bu Sumiati gitu kan. Nah, hasilnya apa dalam fase ini gitu kan, adalah sebuah permasalahan Bu Sumiati itu sebetulnya apa sih sebetulnya gitu kan, dan kita tuh bisa bantu apa sih terkait dengan Bu Sumiati ini gitu. Oke, coba next-nya. Oke, ini ada yang namanya tools POV problem statement gitu kan. POV problem statement ini menunjukkan bahwa ada penggunanya siapa, tadi Bu Sumiati ya, jelas ya, kebutuhannya apa dan insight-nya apa. Insight-nya mungkin kalau teman-teman apa ya, hikmahnya lah ya, hikmah atau mungkin pelajaran yang bisa kita petik tuh apa sih di situ gitu kan, di situ. Dan juga di atas di sini, sorry sebentar saya annotate, nggak ada ya. Kayak di sini juga di atas diceritakan juga bahwa pengguna membutuhkan apa karena apa gitu. Baru kita akan bisa bantu si Bu Sumiati ini terkait tentang masalahnya. Coba next-nya. Oke, ini kita Bu Sumiati tadi ya masih case yang sama ya. Penggunanya adalah konsumen ibu rumah tangga gitu kan. Tadi kan dijelaskan ya bahwa Bu Sumiati adalah ibu rumah tangga gitu. Yang ada di Jakarta Timur. Kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya dia adalah membutuhkan sebuah instrumen atau produk yang dapat menyisihkan uang dari pembelanjaan mereka untuk ditabung dalam sebuah simpanan atau mungkin produk kali ya gitu kan, atau produk bank gitu. Dan kemudian insight-nya apa? Pelajaran apa yang bisa kita petik gitu kan? Mereka kesulitan menabung dan terbiasa membulatkan angka pada saat berbelanja gitu kan. Kayak contoh nih, kita nih di Indonesia gitu kan, kita tuh kan pernah ya disuruh orang tua kita gitu kan, kamu ini dong ke warung di kecap gitu kan. Kecap harganya 1.800 gitu kan. Kita dikasih duit 2.000. Nah, 200-nya kadang kita nggak dikasih 200 rupiah nih gitu kan. Kadang si warungnya juga ngeselin juga gitu kan. Dia nggak ngasih kita duit 200, tapi kita dikasih apa? Micin gitu kan. Kita dikasih apa? Permen gitu kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang sering banget kita dapetin gitu. Nah, itulah yang dimaksud di insight ini gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih dapat pembulatan gitu kan. Kalau kita dikasih kembali 200 rupiah, ya mau nggak mau ya 200 rupiahnya harapan kita ya 200 rupiah beneran dong. Secara nominal gitu kan, seperti itu. Nah, inilah yang mendasari dari persona si Bu Sumiati itu tadi. Oke, coba next-nya dong. Oke, baru di proses ideate. Ideate ini adalah tahapan untuk melakukan brainstorming ide nih, untuk menghasilkan solusi yang menjawab permasalahan konsumen secara kreatif gitu kan. Secara kreatif itu seperti apa sih gitu kan? Kreatif adalah ya kita bisa menciptakan sesuatu yang unik, ada sesuatu selling point yang bisa kita jual gitu kan, terkait tentang apa diferensiasi produk kita dengan produk yang lain gitu. Nah, itu kita kasih waktu di 30 menit gitu kan. Di fase ideate ini kita kumpul nih ceritanya semua satu tim gitu kan. Misal ada 5 orang, ada 1 orang dari IT, 1 dari HR, 1 dari sales, 1 dari finance, 1 dari 1 dari sosiolog gitu kan misal. Oke, di fase ini 5 orang itu akan kita mintakan solusi nih terkait tentang permasalahan si Bu Sumiati itu tadi gitu kan. Permasalahannya apa gitu kan. Nah, masih ingat ya, masalahnya adalah dia nggak bisa membulatkan uang kembalian ya. Jadi apa yang dia dapat ya bentuknya permen atau mungkin mecin gitu. Atau mungkin masako gitu kan. Yang sebetulnya dia nggak perlu itu. Yang saya butuhkan adalah duit kembalian 200 perak kata si Bu Sumiati gitu kan.
Oke, coba next-nya. Oke, di sini ada yang namanya Crazy 8 template gitu kan. Dari ke setiap member ya, ini akan sebetulnya akan lebih menarik lagi ketika kita bisa praktek beneran nih. Teman-teman biasanya kalau saya ketika kursus kemarin itu kita dikumpulkan gitu kan dengan beberapa orang-orang di beberapa negara, kita diminta untuk bikin sebuah solusi ini gitu kan di sebuah papan gitu kan, dan kita dikasih sebuah post-it gitu kan, kertas tempelan di situ. Nah, masing-masing dari kita dikasih waktu selama 8 menit ya. Selama 8 menit ini kita diminta untuk bikin solusi nih terkait dengan permasalahan Bu Sumiati tadi gitu kan. Masalahnya apa gitu kan, solusinya apa gitu kan. Oh, saya merasa solusinya adalah ini nih gitu kan, saya perlu ini. Yaudah, kita tulis, kita tempel. Apalagi kita tulis, kita tempel. Itu kita lakukan selama 8 menit ya. Sebanyak-banyak apapun, segila apapun ide itu kita terima. Di sini kita mencoba untuk menerima keberagaman setiap orang ya gitu kan. Artinya kita bedakan tuh ide kamu kok kayaknya aneh deh, kayak nggak mungkin deh kita bikin robot recehan di setiap warung kelontong gitu kan. Itu nggak boleh tuh, kita ngomong kayak itu nggak boleh. Jadi intinya semua ide adalah ide yang baik ya. Jadi artinya kita harus mencoba untuk terbuka terhadap ide-ide orang lain seperti itu. Nah, ketika udah selesai 8 menit nih, kalau saya kemarin biasanya adalah langsung 8 menit selesai, tutup dari ide-ide di setiap masing-masing ini kita klasterkan nih gitu kan. Klaster 1 nih misal apa? Klaster 1 adalah misal bikin aplikasi digital. Oke, bisa. Klaster 2 adalah kita membuat sebuah alat baru gitu. Atau mungkin klaster ketiga kita membuat sebuah drone yang bisa jalan sendiri gitu. Aspek digital gitu. Itu kita klasterkan masing-masing. Mana-mana aja sih dari setiap ide dari masing-masing member yang masuk di masing-masing klaster tersebut. Sekali lagi klasternya itu tadi bebas ya, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing tim. Oke, terus kemudian setelah kita klasterkan, kita pilih nih, kita ranking nih. Ranking 1 yang masuk di prioritas pertama apa ya gitu kan. Dan seterusnya. Dan ranking ini menunjukkan terkait tentang visibilitas dari produk yang akan kita buat nih, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini kan udah ada pertanyaan, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu di-confirm, silakan di kolom chat dulu, nanti slide-nya akan kita bahas bareng-bareng seperti itu. Oke, contoh tadi yang Crazy 8 template ya, Crazy 8 dari si permasalahan Bu Sumiati tadi nih. Oke, mungkin nggak bisa di-zoom ya. Oke, ini deh. Jadi mungkin contoh di anggota member 1 nih, dia bikin ide gimana kalau kita bikin fitur auto debit pada rekening tabungan pelanggan. Oke, tulis. Dan seterusnya sampai dengan anggota-anggota yang lain, member yang lain gitu. Contoh nih, ada lagi yang mungkin menarik gitu kan. Taruhlah anggota 2, ide yang ketiga, membuat online course rumah tangga terkait tentang financial freedom. Bisa juga dong ya kan, ibu-ibu rumah tangga kita kasih nih edukasi keuangan. Yang namanya itu kita pasin dulu nih supaya goals-nya si Bu Sumiati ini bisa tercapai gitu kan. Dan seterusnya. Nanti mungkin bisa teman-teman baca sendiri ya. Seperti itu. Dan kemudian kita clustering nih. Cluster pertama terkait tentang fitur. Fitur ini adalah ini kalau teman-teman lihat ya ada 1.1, 3.2 gitu kan. Ini adalah 3.2 adalah anggota ketiga, ide yang kedua gitu. Seperti itu bacanya. Nah, terus kemudian cluster yang kedua ada dikasih diskon dan reward gitu. Cluster yang ketiga ada training dan sosialisasi gitu kan. Nah, ini kan merupakan sebuah clustering yang berbeda ya dari ketiga hal tersebut. Nah, akhirnya dari si tim tersebut dipilihlah ranking yang pertama 3.2. Artinya anggota ketiga yang ide yang kedua gitu. Nah, ide tiga yang kedua ini dia menjelaskan kalau melalui fitur pembulatan pembelanjaan pelanggan untuk ditabung di rekening tabungan seperti itu. Nah, bisa juga dong gitu kan. Ranking yang kedua, anggota yang kedua, ide yang kedua, membuat fitur maksimum expense pada rekening untuk mengontrol pembelanjaan. Bisa juga. Ranking yang ketiga, ide anggota 1, ide yang ketiga, membuat kelas khusus ibu rumah tangga secara rutin dalam mengatur keuangan. Ya mungkin juga gitu kan. Nah, akhirnya tim memilih untuk membuat fitur pembulatan pembelanjaan pelanggan untuk ditabung di rekening tabungan seperti itu. Itulah yang nanti
menjadikan dasar teman-teman untuk membuat sebuah prototipe-nya nih, gitu. Oke, coba next-nya. Kita masuk ke fase prototype ya. Jadi di fase prototype ini definisinya adalah tahapan awal untuk membuat solusi ya menjadi nyata dalam menjawab konsumen. Tim harus membuat sebuah prototipe yang merepresentasikan produk yang akan ditawarkan secara semirip mungkin. Nggak harus yang benar-benar plek-ketiplek ya. Yang penting kita tahu nih kerangkanya bentukannya seperti apa. Ya namanya juga prototipe gitu kan. Nggak sempurna pun nggak masalah gitu. Dan di sini kira-kira sih ini kasih waktu 30 menit ya. Mungkin dalam prakteknya mungkin macam-macam prototyping ini gitu kan. Intinya sih bebas gitu kan. Dalam prototyping ini sebetulnya juga banyak ya di zaman sekarang untuk kita membuat sebuah prototype. Bisa melalui 3D printing pun bisa gitu kan, dan itu 3D printing juga cukup common lah ya di kita gitu kan. Atau mungkin lewat wireframe itu juga bisa juga tuh. Biasanya wireframe ini digunakan untuk kita membuat sebuah mobile apps. Atau mungkin bisa pakai Lego nih teman-teman gitu kan. Yang punya adik di rumah gitu kan, yang ada Lego tuh, itu bisa tuh dipakai jadi sebuah prototype seperti itu. Dan item yang akan kita deliver pada fase ini adalah kita mau menciptakan sebuah prototype gitu ya. Coba next-nya dong. Oke, ini contoh dari wireframe kit ya. Wireframe ini kayak contoh kayak flowchart, tapi ini akan kita gunakan untuk kita kalau mendevelop sebuah mobile apps seperti itu. Kayak contoh Tokopedia nih, itu kan Tokopedia tuh kalau misal kita klik menu, nanti munculnya apa ya gitu kan? Column search itu kita munculnya apa ya gitu kan? Column search ya artinya kita akan mencari produk apa yang mau kita cari gitu. Kalau kita klik DM ini munculnya apa ya gitu kan? Dan begitulah seterusnya. Dan wireframe ini juga pasti akan digunakan oleh seluruh developer dari mobile apps yang ada seperti itu. Mereka menggunakan metode wireframe ini gitu kan. Jadi mulainya adalah dari sketsa sebuah produk dan kemudian dijelaskan kalau ini adalah case-nya adalah web aplikasi gitu kan. Itu dijelaskan dulu fungsi atau mungkin produknya dan seterusnya mulai dari end to end dari customer experience-nya. Dan juga ada storyboard-nya. Tapi kembali lagi ya, ini sebetulnya sifat dari prototyping ini pun bebas ya, nggak harus melulu tentang ini. Bisa juga teman-teman menggunakan Lego kayak yang saya ceritakan tadi, itu bebas banget seperti itu. Dan mungkin mempertimbangkan cost di kitanya juga ya, gitu kan, karena menciptakan beli Lego itu juga mahal, bikin 3D printing pun juga mahal gitu. Oke, silakan next-nya. Oke, ini contoh yang tadi masalah si Bu Sumiati ya. Intinya si tim ini dia mau mencoba untuk membuat aplikasi gitu. Aplikasi gimana caranya dia bisa membulatkan kembalian gitu kan ketika dia berbelanja ya kan. Nah, kalau misal dia di supermarket nih gitu kan. Dia ke supermarket dalam masa itu gitu kan. Taruhlah harganya adalah 150.000,32 sekian gitu. Nah, itu bisa tuh dibulatkan sama si produk ini seperti itu. Ini begitu pula dibikin sketsanya, terus dia bikin flow prosesnya, dan kemudian dibikin storyboard-nya. Storyboard ini adalah diagram yang lebih realnya ya, dari sebuah diagram seperti itu. Oke, coba next-nya. Ini dari jadi itu salah satu contoh kita membuat sebuah prototipe ya dalam sebuah produk gitu kan.
apa namanya, salah satu contoh mungkin kayak setelah ini ada video satu lagi deh yang dari Lego tuh. Coba Mas admin tolong dong. Oke, dia mungkin sebuah ya kasih seperti itulah. Jadi dari sebuah alat ini dia mencoba nih bikin sebuah sepeda tapi dia bisa pakai baterai gitu untuk anak-anak gitu. Nah, jadi itulah fungsi sebuah prototipe gitu kan. Dalam kita menciptakan sebuah produk kita seperti itu. Coba next ya. Oke, ini udah masuk ke ya dalam testing. Mas, ya. Mohon maaf. Mungkin nanti sesi pertanyaannya 15 menit aja ya? Ya, oke. Ini kita udah mau masuk ke slide terakhir sebetulnya. Jadi fase testing ini sebetulnya kita perlu untuk menerima feedback dari teman-teman nih, orang-orang yang kita kasih uji coba dari prototipe-nya gitu kan. Seperti itu, dan dari inputan mereka inilah yang akan kita coba untuk membuat versi baru yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya kayak tadi lah, mungkin kalau kita lihat tahu nih Tokopedia nih fiturnya awalnya cuma jual beli barang doang gitu kan. Lama-lama masukan gitu kan, bikin dong bayar PLN misal, atau mungkin bikin dong bayar pajak gitu kan, bisa juga kan di situ gitu. Inilah yang kita masuk di fase tes supaya kita bisa dapat nih inputan dari customer seperti itu. Oke, coba next-nya. Nah, di dalam fase testing ini sebetulnya kita tulisnya pun sebenarnya macam-macam ya. Kita juga bisa ngelempar ke mereka tuh sebuah survei gitu kan, gimana mereka merekomendasikan produk kita gitu kan. Atau mungkin kalau di sini yang common dipakai adalah ada yang namanya feedback card. Jadi ini adalah kita lempar ke orang-orang nih. Ya mungkin bisa dalam bentuk Google Form pun bisa juga ya sebetulnya. Tentang apa yang dia sukai, terus apa yang dia sukai dari produknya gitu kan. Hal apa yang bisa ditingkatkan, hal yang dia nggak tahu, dan ide apa yang mau dipertimbangkan. Dan disitulah teman-teman nanti ketika udah bikin, kita testing nih dari hipotesisnya seperti apa, dan nanti kira-kira next action plan tuh kita mau bikin apa nih dari inputan yang sudah dikasih oleh customer seperti itu. Oke, coba next-nya. Oke, ini contoh ya feedback form gitu kan. Case-nya masih sama dari tempat Bu Sumiati tadi itu. Jadi ada bikin produk namanya Keep the Change gitu kan. Keep the Change ini yang dia suka itu apa sih gitu kan? Bisa secara otomatis menyisihkan uang belanja untuk ditabung dan memberikan kemudahan dalam mengelola uang dalam belanja. Yang bisa ditingkatkan apa gitu kan? Kalau nggak bisa saya menyisihkan uang belanjaan, saya dapat memilih untuk membulatkan dan menabung uang hasil pembelanjaan. Jadi dibulatkan ke atas seperti itu. Kayak kita kesal juga lah ya kadang-kadang kalau di belanja nih kemana ke TikTok gitu kan, misal habisnya 583.133 sekian gitu kan. Nah 133 ini nih kadang yang kita bikin kesel gitu. Kenapa nggak kita bulatin aja nih ke 1.000 misal gitu kan, dan itu menjadi tabungan kita. Nah hal yang tidak mengerti mengetahui jumlah uang yang disisihkan untuk ditabung ya. Jadi dia nggak tahu nih cuan untuk tabung itu seperti apa. Dan yang dipertimbangkan adalah memberikan opsi untuk tidak membulatkan belanjaan atau memberikan total pembulatan dari pembelanjaan disisihkan untuk ditabung. Di sini pun juga disesuaikan aja di learning card-nya, mulai dari hipotesisnya apa yang diobservasi, dan apa yang dipelajari, sehingga sampai muncul ke action plan-nya akan seperti apa. Seperti itu. Oke, next-nya. Kisah nyata. At Bank of America, we recognize. That's why we recently launched Keep Savings on a regular basis. Here's how it works. Under the Keep the Change program, every debit card purchase made by a participating customer is automatically rounded up to the next dollar. The debit card purchase adds to the total. To provide added incentive for new accounts, the bank matches 100% of program deposits for the first 3 months and 5% thereafter, up to $250 per year. Bank of America's Keep the Change program was launched in October 2005, and it has already proven an overwhelming success. By January of 2006, the program has attracted more than 1 million customers, and more than 20% of these customers were new to the bank. Imagine a program that attracts 200,000 new customers in just 3 months. That's the power of innovation. Oke, jadi mungkin di pos mungkin. Nah, mungkin kalau di kita ngerasa kalau duit receh-receh 300 perak ngapain sih dibulet-buletin segala gitu kan.
Itu akan berbeda kalau kita tinggal di Amerika. Atau mungkin kita dekatlah ke Singapura gitu kan. Kita ke Singapura, kita akan merasakan 0,5 sen itu sebegitu penting lah kita untuk tinggal di sana gitu kan. Karena apa-apa mahal gitu. Nah, inilah yang mendasari Bank of America ya. Dan ini program ini dibuat tahun 2007. Jauh sebelum adanya dompet-dompet digital kayak sekarang ini ya, OVO, GoPay lah, apapun itu, you name it, dulu Bank of America menciptakan produk ini gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya ibu-ibu rumah tangga nih dia bisa nabung nih dari misal tadi total dia habis $10,30 gitu kan. Nah, dia bisa menabung 70 sen. Nah, itu nanti akan dibulatkan di tabungannya dia gitu kan. Jadi si ibunya dia bisa menabung dari sisa dari kembalian. Nah, terus Bank of America-nya dia dapat apa nih? Nah, dia dapat otomatis dia dapat dana kelolaan yang mungkin dalam tanda kutip lebih besar dari yang sebelumnya. Karena dari sekian-sekian kecil-kecil inilah dia kumpulkan itu jadinya lumayan gitu. Nah, itulah yang mendasari kenapa case tadi ya yang Bu Sumiati yang saya sampaikan. Itu mungkin kalau teman-teman sekarang mungkin agak kurang relate ya, karena mungkin kita sekarang ini lebih pakainya kayak ke dompet digital ya, e-wallet, OVO, GoPay, dan seterusnya. Dan di situ mungkin kita bayar exactly jumlah tersebut gitu. Misal kita beli kopi, es kopi susu harga 15.500, ya kita bayar 15.500 gitu di situ. Tapi sebelumnya tahun 2007-an ini Bank of America dia membuatkan produk yang seperti itu. Oke, karena waktu juga, coba next-nya. Oke, ini kita masuk ke sesi terakhir ya. Jadi insight taken-nya ya. Jadi mungkin pembelajaran apa yang mungkin bisa didapat dari design thinking ini, gitu kan? Design thinking ini kita perlu menangkap empati seseorang. Kita perlu bisa mengetahui apa yang ada di pikiran orang kaitan dengan persona itu tadi, yang akan kita interview nih, supaya kita bisa menciptakan sebuah produk baru. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ada keterbukaan. Jadi kita respect each other ya. Menghormati ide-ide orang lain, segila apapun idenya itu kita terima gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita percaya sebuah proses ya. Jadi ya kita tahu produk-produk sekarang ya kayak Gojek itu nggak akan selesai dalam 1 malam atau mungkin 1 tahun gitu. Perlu puluhan tahun untuk bisa mencapai saat ini. Sehingga itulah perlunya sebuah proses perbaikan di setiap feedback yang diberikan oleh customer. Dan yang terakhir, nah ini mungkin teman-teman kalau nanti ketika udah masuk ke dunia kerja ya, perlu adanya support dari manajemen. Support dari manajemen ini adalah perlu untuk kaitan dengan budget yang mau kita keluarkan, support apa yang harus dikeluarkan oleh manajemen, itu perlu untuk mensukseskan kita dalam menciptakan sebuah produk seperti itu. Oke, coba next-nya. Oke, saya tahu sini slide terakhir ya. Oke, ini saya terakhir mengutip quotes dari Elon Musk ya. Great companies are built on great products. Jadi setiap dari perusahaan yang bagus akan menciptakan produk yang bagus juga. Seperti itulah yang dikatakan oleh Elon Musk terkait tentang produk-produk yang terkait tentang inovasi yang bisa dibuat seperti itu. Oke, next-nya. Oke, thank you teman-teman untuk sesi sharing-nya ya. Mungkin agak lewat over dikit 10 menit. Terima kasih untuk waktunya, sesinya, Bu Meta dan tim dari UNJ. Dan saya pribadi openly wide untuk discussion atau mungkin collaboration di kemudian hari. Seperti itu. Dan ini mungkin LinkedIn, email, dan WhatsApp saya. Nanti mungkin silakan mungkin apabila kita ada another session, dan mungkin saya bisa available juga. Mungkin nggak ada salahnya untuk kita bisa setting sebuah project tertentu seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Mas Gazi gitu. Karena kan kita sering dengar design thinking gitu kan. Tapi itu kayak belum tertancap di benak kita bagaimana caranya memulai dan bagaimana bisa memunculkan design thinking itu sendiri gitu kan. Hingga akhirnya design thinking itu merupakan sesuatu hal yang penting, sangat penting bahkan sampai akhirnya dijadikan mata kuliah tersendiri di Stanford ya Mas, kalau nggak salah kalau nggak salah ingat tadi. Betul. Gitu kan. Nah, dan hal-hal yang akan tercipta nantinya itu akan berasal dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sehari-hari gitu kan, kayak Gojek itu tadi, Uber, lalu Airbnb gitu kan. Nah, jadi
mungkin ini juga bisa relate dengan PKM teman-teman sendiri. Kan biasanya kalau misalkan kita punya ide, dituliskannya itu dituangkannya di PKM atau Pekan Karya Tulis Mahasiswa gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi keberlanjutan sih Mas, kalau misalkan nanti ada pekan PKM lagi, gimana sih caranya supaya kita bisa membuka cara berpikir kita untuk melihat permasalahan dan menangkap peluang yang terjadi, gitu ya Mas ya? Betul. Nah, jadi sebetulnya design thinking ini juga salah satu tools ya, karena sebetulnya kalau kita ngomongin sebuah hidayah itu kan kita nggak serta-merta turun dari langit gitu. Sesuatu itu kan bisa kita create, ada yang bisa kita setting sebelumnya gitu. betul. Nah, sebelumnya kita buka sesi Q&A. Nah, ini sudah ada yang nanya nih Mas dari Rosmalina. Menurut Kakak, untuk bisnis pemula lebih baik orientasi ke kualitas produk tapi harga lebih mahal, atau cenderung mengikuti harga pasaran tapi kualitas kurang? Dan menurut Kakak, kapan momen tepat kita harus membuat inovasi produk dan kapan kita harus rebranding? Jadi ada 2 pertanyaan nih, Mas. Oke. Biasanya kalau pertanyaan kan sebetulnya jelaskan beri contoh ya, tipikal-tipikal soal-soal UTS gitu kan. Iya. Kalau di sini ada beberapa approach ya. Sorry, ini Bu Rosmalina ini dari mahasiswa atau akademisi ya sebelumnya ya? Yang hadir sekarang ini mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital, Mas. Oke. Jadi gini, ada beberapa approach terkait tentang kita sebuah produk ya, gitu kan. Kita dalam approach marketing ataukah kita approach dalam internal proses yang ada gitu kan, dalam inovasi produk di kita sendiri gitu. Oke, mungkin kalau yang aku sampaikan tadi adalah yang akan lebih banyak itu mungkin bisa juga diaplikasikan ke internal kita gitu kan, yang lebih fleksibel. Oke, bisnis pemula sebetulnya kita juga pertama ya, sebelum kita mau melangkah, kita harus tahu nih, kita mau main quality atau main quantity ya. Dan dari 2 hal itu kita nggak ada yang salah loh gitu. Artinya apa? Artinya kita kembalikan lagi ke internal kita sendiri gitu kan, ke value kita. Kita mau apa ya contohnya ya? Contoh ya kita tahu inilah ya Chatime gitu kan. Chatime mungkin kalau kita hitung-hitung akan lebih mahal produknya daripada siapa namanya taruhlah es teh Indonesia lah, atau mungkin teh yang di pinggir jalan yang 5.000-an tuh. Itu kan sebuah produk yang berbeda ya artinya. Kita tahu di Chatime mungkin produknya dia lebih mahal, ataukah kita mau nyasar ke yang yang mau main receh-receh aja gitu kan. Dan sebetulnya 2 hal itu nggak ada yang salah gitu loh. Tergantung dari modal kita juga gitu kan. Kita mau value kita mau arahnya kemana nih, kita mau mainkan. Kalau di market itu kan kalau saya salah mungkin segmentasi ya. Di proses segmenting kan kita bisa tahu itu ya terkait dengan strategi produk kita gitu kan, cost leadership, terus differentiation gitu kan. Nah, itulah perannya visi dari masing-masing kita sendiri gitu kan. Gitu. Itu monggo sih, terus silakan disesuaikan dengan value dari masing-masing individu. Dan Kakak, kapan momen yang membuat inovasi sebuah produk dan kapan kita harus rebranding usaha kita? Oke, yang namanya inovasi sebuah produk gitu kan. Pertama, kita jangan asal, kalau dari pengalaman saya, kita jangan asal latah, oke, kita harus bikin ini. Taruhlah kita mau bikin sebuah produk minuman ini, tapi kita nggak ada marketnya ini, gitu kan? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika kita membuat sebuah produk, ya kita harus pastikan marketnya ini ada nggak nih, gitu kan? Jangan sampai kita bikin sebuah produk panjang lebar tinggi, tapi marketnya nggak ada, gitu kan? Itulah perlunya kita sebuah persiapan, terkait sebuah inovasi sebuah produk kayak gitu. Terus kemudian kapan harus rebranding usaha kita? Rebranding mungkin kalau kaitannya dengan waktu ya, keusangan atau mungkin obsoleteness dari sebuah produk kita gitu kan. Itu sih mungkin karena saya bukan dari pakar dari marketing, itu mungkin dari Mbak Meta lah, mungkin bisa dibantu cerita banyak terkait dengan rebranding sebuah produk gitu. Setahu saya sih mungkin dari 2 hal itu ya, dari 3 pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Mungkin kalau ada yang di pertanyaan lebih lanjut. Ya, oke. Jadi itu semua tergantung dari segmen kita dan juga sumber daya yang kita punya. Seperti itu juga produk yang akan kita keluarkan memiliki value seperti apa gitu ya Mas ya. Betul.
Gantung iya ya, gitu ya. Karena sih kalau kita ngomongin market ya ujung-ujungnya ke market juga gitu loh. Kita bikin sebuah produk panjang lebar tinggi, tapi kalau marketnya nggak mau atau mungkin marketnya nggak mendukung, ya itulah perlu kita evaluasi gitu kan, kayak gitu. Iya betul. Ada apa nih gitu kan? Itulah pentingnya sebuah evaluasi dalam sebuah produk. Betul. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, Yusran. Silakan mau open mic. Silakan Oke, Yusran. silakan. Ya Bu, lewat mic aja. Suara saya terdengar dengan baik kan ya? Iya. Jelas. Ya, sebelumnya maaf saya nggak bisa on cam. Di sini sinyalnya lagi jelek banget, terus lagi hujan juga. Takutnya kalau on cam ntar malah keluar dari Zoom-nya. Terima kasih kepada Pak Gasi yang udah memberikan materi yang sangat menarik tadi. Dan saya sebenarnya sampai bingung tadi Pak, sempat ada kebingungan kira-kira nanya apa ya. Dan tadi di akhir sesi sempat kepikiran satu hal gitu. Dalam develop ide tadi biasanya kita butuh modal gitu Pak. Dan cara apa yang bisa digunakan ketika mungkin kita menawarkan ide ini untuk dimodali kepada orang tapi orangnya belum percaya gitu Pak. Jadi cara apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan modal tersebut? Karena saya juga pernah ngalamin hal ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terkait tentang ini ya, apa sih namanya, pemodalan ya gitu kan. Oke, saya mungkin beberapa pernah nonton ya contoh film business case itu yang cukup menarik. Mungkin teman-teman kalau ada yang subscribe Netflix itu mungkin silakan cek di The Apprentice gitu kan. Di The Apprentice ini adalah mereka tuh diminta untuk bikin sebuah business case dan mereka diminta untuk present. Nah, di sini sebetulnya kekuatan sebuah presentasi gitu. Salah satu adalah mungkin kalau saya bisa katakan, pertama ketika kita mau dapat sebuah investor adalah ya kita harus dapat sebuah produknya. Bikin sebuah presentasinya gitu kan. Presentasi terkait dengan produk yang mungkin produk ini sudah menjawab terkait tentang isu-isu apa yang diadres di masyarakat gitu loh. Isu-isu yang sedang berkembang ini apa nih gitu kan. Dan kita bisa menawarkan apa untuk itu gitu. Terkait tentang nanti kita menciptakan kita bisa membuild sebuah produk yang lebih komprehensif, lebih lengkap lah ya, istilahnya kayak gitu. Di situ. Itulah sebetulnya pentingnya sebuah kita bisa presentasi ya. Karena kalau nggak salah ketika PKM ya mungkin nggak tahu mungkin Mbak Meta bisa dibantu kalau saya salah ya. Setiap PKM itu kan ada yang namanya presentasi lah ya gitu kan. Presentasi mungkin baik di tingkat internal kampus sampai dengan nanti tingkat ke mana tuh ke pusatnya gitu kan. Itulah sense dari teman-teman akan diuji gitu kan. Karena mungkin karena teman-teman mungkin masih mahasiswa juga, silakan untuk diikuti hal tersebut. Dan itu saya rasa sangat melatih teman-teman nanti ketika pun masuk di dunia kerja atau mungkin nanti teman-teman menciptakan sebuah produk yang mungkin dalam tanda kutip memerlukan investor untuk masuk ke situ gitu. Dan itu saya rasa saya sendiri ya, jujur saya pribadi masih belum menguasai untuk bisa menggait sampai sebuah investor masuk gitu. Yang saya lakukan bisa saya lakukan ini hanyalah membaikin dari manajemen supaya lu mau nih beli ide yang udah kita bikin nih. Saya mungkin batasannya segitu gitu. Intinya adalah ya kita ciptakan sebuah produknya menjawab isu yang ada di masyarakat, kita bisa menciptakan sebuah profit dan kita bisa mendeliver itu ke investor. Dari 4 hal itu sih dari Mas Yusran tadi itu ya gitu. Iya. Saya pernah nih Mas kaitannya dengan sayur box. Kalau di sini kan ada apa yang namanya sayur box ya. Nah, di Jogja di Surabaya itu ada namanya Pak Sayur. Nah, di Jogja ini teman saya ingin mengajak investor untuk mendanai Pak Sayur ini gitu kan. Cuman banyak sekali sekitar kalau dia bercerita itu ada 40-an kali ditolak oleh investor, nggak mau mendanai idenya dia gitu. Sampai akhirnya dia terus tidak patah semangat, dia percaya bahwa idenya ini nanti akan berhasil gitu. Akhirnya dia bergabung dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Surabaya, ketemu dengan salah satu teman yang punya modal dan akhirnya percaya dengan idenya. Akhirnya direalisasikan pada tahun 2017 kalau nggak 18 gitu. Nah, pada awal-awal itu sehari cuma bisa menjual sekitar 20 box di Surabaya gitu. Sampai akhirnya datanglah pandemi
sehingga satu bulan itu laba kotornya bisa mencapai 200 juta lebih gitu. Ya. Akhirnya ya itu tadi kayak kita gimana cara kita mempresentasikan, berkumpul dengan orang-orang yang sekiranya tertarik untuk melakukan investasi kepada kita dan idenya juga profitnya gitu, gambaran ke depannya seperti itu sih. Karena kalau kita ngomong investor ya sebetulnya yang dicari sama investor apa sih? Ya return Profit. dong. Profit dong gitu kan. Kita mau main saham nih, kita beli saham 1 lot harganya 1 juta. Kita ya pasti harapannya kita mau dapat capital gain yang 1,5 juta gitu kan minimal gitu. Kan punya view untuk ke situ gitu. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Dari Fatih. Silakan Fatih, bisa open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. Kepada Bu Meta atas kesempatannya. Saya Muhammad Fatih Farhan, izin bertanya. Tadi kan ada ya tahapan survei dalam pembuatan atau perencanaan suatu produk. Nah, kita kan misalnya sudah mempunyai produk nih, dan kita mau melakukan survei. Nah, biasanya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk survei itu yang disajikan gitu? Dan juga bagaimana cara menentukan orang atau responden yang tepat untuk bisa diajak interview pada tahapan empatis gitu. Terima kasih. Oke, saya mau coba jawab dulu mungkin ya. Pertama yang masalah orang yang di-empathize gitu. Dalam kita mencari orang siapa aja yang fase empati ya, penunjukan orangnya ini, itu kalau yang sering saya lakukan adalah saya melakukan untuk orang yang punya ciri-ciri sama nih, ciri-ciri sama dan profilnya sama-sama nih, mirip-mirip gitu kan. Dan kita pertama kita berangkat dari mana? Kita bisa berangkat dari data dulu gitu kan. Data apa? Misal taruhlah data penduduk kota Jakarta nih ada berapa gitu kan, Jabodetabek deh gitu kan, ada Jabodetabek ada berapa gitu kan, terus berapa jumlah orang yang naik kereta KRL dari Bogor ke Jakarta nih, yang commuting tuh tiap hari itu ada berapa ya gitu kan, seperti itu. Nah, berangkat dari filtering itulah nanti yang kita cari ini sampai ada satu orang yang mempresentasikan perwakilan dari banyak orang gitu. Kayak gitu. Misal orang yang naik kereta ya, gitu kan, dari Tangerang ke Jakarta. Di situ kebanyakan dia sebagai apa gitu kan. Oh, 80% ternyata orang yang naik Tangerang ke Jakarta selama weekdays adalah dia orang yang kerja nih, orang yang rumahnya Tangerang kerja Jakarta gitu. Oke, 80%. Terus 80% ini kita bagi lagi ya usianya dari berapa ya range-nya gitu kan. Oh, yang paling banyak nih usia 25 sampai 35 nih gitu kan. Nah, dari situlah sampai kita menemukan salah satu orang yang sekiranya mewakili, merepresentasikan dari populasi gitu kan. Nah, itu mungkin Mbak Meta bisa dibantu lah nanti untuk di mata kuliah metode penelitian ya, MedPen itu kan salah satunya kan untuk membahas untuk itu gitu kan. Cara kita menentukan sebuah populasi dalam responden. Dan kemudian yang kedua, kalau saya pribadi sih karena produk ini adalah produk yang sering saya buat adalah saya ini kan ke karyawan gitu kan. Saya mencari orang yang dia bisa cerita panjang gitu. Cerita panjang itu artinya apa gitu kan? Kita pancing dikit, dia cerita bisa banyak nih. Dari A sampai Z dia bisa keluar semua nih. Dan orangnya nggak malu tuh, gitu kan. Dalam kita mencari sebuah persona ya, seperti itu. Kan kita percuma ya, kita udah dapat orangnya nih, salah satu orang respondennya ini persona untuk kita interview. Tapi orangnya nggak mau ngomong gitu kan. Orangnya pelit ngomong gitu kan, introvert gitu apalagi mungkin. Nah, perlunya untuk itu. Dan orang ini adalah orang yang memang benar-benar menguasai skup apa yang mau kita angkat gitu. Itu mungkin yang pertama ya. Terus mungkin yang kedua terkait tentang pertanyaan. Pertanyaan itu sebetulnya banyak banget ya. Salah satu contoh-contoh pertanyaan ini mungkin saya tampilkan di tempat saya tadi. Sebentar. Oke. Ini mungkin salah satu contoh ya, mungkin bisa teman-teman terapkan juga, dan ini mungkin saya rasa cukup
legit juga untuk diterapkan karena ini saya mengambil dari Stanford University gitu kan. Terkait tentang apa yang dia sukai gitu. Hal yang dia sukai itu apa aja sih gitu kan, terkait tentang produknya. Misal kita mau survei nih Gojek gitu kan. Mbak Meta apa sih sebenarnya Mbak suka dari Gojek gitu kan? Oh, saya suka karena promonya banyak nih gitu kan. Promonya banyak, terus saya ke kantor juga cepat gitu kan. Terus drivernya ramah-ramah kayak gitu-gitu. Hal yang bisa ditingkatkan apa ya gitu kan Mbak Meta gitu kan, ketika kita tanya ke seseorang atau mungkin ke survei gitu kan, karena kalau survei kan mungkin sifatnya lebih ke open question pun bisa ya kita setting di Google Form kayak gitu. Mungkin ada orang yang menanyakan kalau yang bilang nih kalau drivernya kayak perlu yang cepat deh gitu kan, atau mungkin saya perlu drivernya pakai motor listrik nih karena saya sebetulnya care banget nih sama lingkungan gitu kan banyak kayak orang-orang kayak gitu sekarang gitu kan. Terus yang ketiga nih, hal apa yang nggak dia mengerti gitu. Hal yang nggak dia mengerti adalah ini fiturnya fitur Gojek yang Protect Plus itu apa ya sebetulnya ya gitu kan. Itu mungkin belum sampai ke deliver ke mereka gitu. Dan ide baru yang dapat dipertimbangkan adalah ya kita ngasih ide nih, silakan sampean kamu mau ngasih ide apa nih Mbak Meta gitu kan, ceritakan. Saya mau gimana caranya di aplikasi Gojek ini saya bisa bayar pajak nih langsung gitu. Itu bisa gitu kan. Nah, ada juga sebetulnya mungkin silakan ya nanti teman-teman bisa di notes atau mungkin di explore ada namanya CES, Customer Experience Survey gitu kan. Atau CSS juga ada, Customer Satisfaction Survey. Itu template-nya di internet pun cukup banyak gitu kan, dan itu saya rasa kalau teman-teman dapat dari source yang cukup legit ya, itu mungkin silakan untuk bisa diterapkan. Nah, karena di situ dijelaskan tuh orang itu gimana sih pengalamannya terkait tentang produk ini gitu kan, terkait tentang user experience-nya gitu kan, apakah nyaman, apakah enak, apakah bisa direkomendasikan, seperti itu. Jadi saya rasa sih cukup banyak literatur di internet, tergantung bagaimana cara kita memilihnya. Tapi kalau saya bisa katakan, untuk yang ada di feedback ke user, bisa menggunakan tadi itu ya, CS, Customer Engagement atau Experience, Customer Engagement Survey, sama Customer Satisfaction Survey. Itu banyak banget lah itu di internet seperti itu. Dan itu mungkin kalau masalah survei itu kan mungkin teknis-teknisnya mungkin teman-teman akan pelajari ketika di metodologi penelitian ya. Seingat saya dulu pernah diajarin tuh gimana caranya kita bikin kuesioner yang menjawab kebutuhan kita seperti itu. Itu sih mungkin siapa tadi Mas Raffi atau siapa ya. Thank you. Ya, oke. Dari Fatih tadi Mas. Ya benar. Okay, jadi Fatih. emang ya. Jauh ya. Jadi emang memancing narasumber untuk bicara banyak itu nggak mudah emang. Tapi itu ada trik khususnya. Nanti bisa dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Ada kok teman-teman gitu. Nah, oke. Ini sebentar lagi udah maghrib nih, Mas. Kak ya. Iya. Oke. Mungkin Mas Gasi mau memberikan closing statement? Oke. Mungkin kalau aku boleh sampaikan closing statement dari aku ya. Ini teman-teman semester berapa sih kebanyakan? 2. Ada yang 2, ada yang 4. Ya. Oke. Semester 2 dan semester 4. Oke, dan S1 semua ya ini ya. Oke, jadi mungkin kalau saya boleh sampaikan terkait apa yang saya perlukan di dunia kerja ya, karena sebetulnya saya juga beberapa kali menginterview kandidat gitu kan. Apa yang kami perlukan di sebuah company adalah orang yang mampu menganalisa gitu kan. Untuk level kalau kalian lulus di S1 ya gitu kan. Menganalisa gitu kan. Menganalisa itu apa sih gitu kan? Menganalisa adalah kita tahu hal ini kenapa sih bisa terjadi gitu kan. Terus hal ini terjadi karena apa gitu kan. Tentang hubungan sebab akibat. Ya. Kalau tentang sebab akibat itu. Pesan saya adalah ya teman-teman perkuatlah di situ gitu kan. Karena apa yang kami perlukan untuk fresh graduate ya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi itu gitu kan, sesimpel itu gitu, karena base kalian adalah di situ untuk S1 gitu kan. Kalau S1 adalah kalian bisa menganalisa sesuatu, kalau kalian adalah D3 adalah cuma sebatas menginput sesuatu. Itu sebuah tahapan kompetensi yang berbeda gitu kan. Jadi pesan saya adalah tetaplah curious, penasaran. Ini kenapa sih kok bisa terjadi? Ini kenapa sih kok bisa terjadi gitu kan? Kenapa sih Jakarta ini macet terus gitu kan? Ini kenapa sih kita nggak bisa
kuliah offline, ini kenapa sih kita busway rame terus gitu kan? Saya rasa itulah kemampuan yang harus teman-teman latih dari sekarang. Itu sih mungkin kalau dari saya. Thank you Bu Meta dan tim. Oke, terima kasih.